Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, para sahabat dari Safaro. Terima kasih yang telah berkenan memenuhi undangan kami di acara Imam Ratrioso Zoom Discussion. Ya, kepada Pak Putra, Pak Ibu Irum, Ibu Imelda, Pak Riki, Pak Harto, Pak Wawan, Pak Rashad Rundi. Ya. Terima kasih pada malam hari ini Imam Ratrioso Zoom Discussion memiliki tema tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan market dari digital online kita. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hari ini kita hidup di era digital di mana semuanya tidak bisa melepaskan diri dari digital, ya. Termasuk malam hari ini kita berzoom ria juga bagian dari dunia digital, ya. Jadi kalau ada seseorang yang anti digital, ya anti online, ya mungkin dia akan kembali ke masa dinosaurus ya, atau zaman batu ya. Nah, jadi dalam konteks digital ini kita tentunya tidak hanya ingin mengikuti zaman ya, tetapi kita ingin berperan serta, kita ingin aktif, bahkan kita ingin optimal ya. Nah, tentunya kita perlu mengetahui apa saja cara, tips, kiat untuk memaksimalkan digital online kita, terutama apabila kita memang hari ini punya produk. Saya kira siapapun itu di antara kita, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti harus berjualan. Ya. Minimal kita memperkenalkan, mempromosikan diri kita sendiri. Kita sebagai pribadi, kita sebagai profesional, tentu harus memaksimalkan digital online ini agar kita bisa dikenal. Bisa dikenal pengertiannya bukan ingin ria, bukan ingin sombong. Ingin dikenal maksudnya supaya kita bisa lebih bermanfaat. Ya, baik sebagai pribadi, karena kita lebih dikenal, kita lebih sering dipakai ya dalam tanda kutip, dan kemudian orang yang menggunakan kita merasakan kemanfaatan kita. Juga tentunya termasuk adalah produk-produk yang kita miliki, baik produk berupa barang ya, maupun produk berupa jasa ataupun kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu pada malam hari ini kita memiliki narasumber ya, yang sudah malang melintang di dunia digital online. Ya. Beliau adalah Bapak Rinov Waludiantoro. Ya, beliau adalah sahabat saya. Ya. Dulu Pak Rinov ini pernah sama-sama nyantri ya, di sebuah pesantren di Jawa Timur pada akhir tahun 90-an. Beliau sudah sekitar 5-6 tahun terakhir ini aktif ya sebagai pembicara, sebagai trainer ya di bidang internet. Beberapa pengalaman beliau antara lain saya bacakan 1-3 ya. Beliau melaksanakan workshop digital marketing di PT HRA Group ya. Kemudian workshop digital marketing juga di GMS Kasembon Malang. Ya. Bahkan hari ini tadi beliau juga masih mengisi pelatihan di Jakarta. Ya. Jadi ini kita berterima kasih sekali kepada beliau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Saya kira itu ya, yang menjadi prolog dari acara kita malam hari ini. Mari langsung saja kita simak penjelasan materinya dari Pak Rinov. Pada beliau, Pak Rinov, waktu dan tempat dipersilakan.
Silakan Pak Rino. Baik, terima kasih Pak Imam Pratriyoso. Beliau juga benar sahabat santri. Dulu kita satu pesantren, dan alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi dan ini pertemuan pertama, langsung ketemu di Zoom meetingnya beliau. Iya. Momen ini. Setelah lebih dari 30 tahun nggak ketemu. Lebih dari 20 tahun nggak ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Sekarang dipertemukan kembali. Tapi tidak di pesantren ketemunya di Zoom meeting. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rino Fondiantoro. Saya umur 46 tahun. Saya lahir di Jakarta dan sekarang berdomisilinya di Malang, di Jawa Timur. Alhamdulillah saya sudah merintis usaha di bidang toko online ini mulai tahun 2007-2008. Ini saya cerita dulu boleh ya? Silakan Pak. Perkenalan dulu, untuk cerita dulu biar siapa tahu bisa jadi inspirasi buat para peserta Zoom. Jadi saya mengawali dari yang tidak mengerti internet dulu tahun 2007-2008. Jadi ya memang dari nol dulu saya awalnya. Ketika itu belum terlalu familiar untuk media internet tahun-tahun segituan. Nah akhirnya saya Afwan Pak Rinov, ke mute Pak Rinov, sebentar. Ya. Ya. Oke. Oke. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas ini. Ya. Cek. Lanjut Hasan, lanjut. Bisa di. Ya. Agak terputus-putus, cuman nggak apa-apa. Jelas. Lanjut aja. Ya. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, 2007-2008 saya ingin mengembangkan usaha keluarga besar kami di bidang rempah-rempah. Di situ ada banyak sekali rempah-rempah jamu, ada temulawak, ada kunir kuning, ada kunir putih, dan jolawi, itu juga ratusan produk bahan baku jamu yang kami rintis mulai tahun 1940 di generasi pertama nenek saya di Malang Selatan sana, dan akhirnya saya kembangkan lewat internet tahun 2007-2008 itu saya kembangkan lewat internet. Waktu itu saya masih belum punya laptop, belum punya HP Android ketika itu. Tes, suara saya masih jelas dengar ya? Masih Pak Rino. Tes 1, 2, 3. Ya, lanjut. Sip, mantap. Baik. Terima kasih Pak Imam. Dan alhamdulillah saya waktu itu, tahun itu ya, 2007-2008 itu masih menggunakan warnet. Jadi saya dari warnet ke warnet di tahun itu. Di Malang itu, setiap habis sholat isya, itu saya menjelajahi dari warnet ke warnet dari situ untuk menemukan formula atau strategi yang mudah, yang jitu, yang gaptek pun, ya dalam tanda kutip gaptek pun itu bisa mengaplikasikan formula saya, sehingga produk atau jualan kita itu cepat laris manis dan cepat kebanjiran order. Maka workshop saya selalu saya kasih nama laris manis, ya, workshop laris manis dari internet atau menggunakan media internet, atau workshop banjir order dari internet. Demikian. Akhirnya saya dari warnet ke warnet,
sampai subuh saya pelajari, saya saya cari-cari. Akhirnya ketemulah formulanya dan ketemulah strateginya yang sampai saat ini juga masih saya gunakan, dan alhamdulillah kita sudah bisa kirim produk jamu sampai ke Zimbabwe, Afrika Selatan, ke Amerika, ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Kalau yang dalam negeri alhamdulillah sudah sering kita kirim. Dari awal saya tahun itu belum mengerti tentang internet. Dan saya gunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di internet yang gratisan, mulai membuat website yang gratis, memaksimalkan media sosial yang gratisan, sampai saat ini juga. Itu sedikit cerita dari saya. Jadi saya benar-benar memulai ini semua sehingga jadi trainer nasional kemana-mana dari kota ke kota ini. Benar-benar saya dari nol, dan dari nol itu alhamdulillah sampai sekarang orderan terus berjalan, dan saya juga berusaha untuk berbagi ilmu yang sedikit ini kepada masyarakat Indonesia, khususnya para UMKM yang ada di Indonesia ini, untuk supaya tahu strategi formula. Kalau di pondok kita dulu namanya kan khulasoh, apa ya, khulasoh. Kalau sudah ketemu formula atau bahasa Arabnya khulasoh itu kan enak. Ibaratnya ketemu kuncinya itu sudah enak. Nah, dan sebenarnya mudah sekali. Mudah. Ada murid saya juga yang pernah saya ajari, beliau gaptek. Namanya Bapak Sutarno. Bapak Sutarno ini umur 75 tahun. Beliau takmir masjid hari-hari, cuman rumah masjid, rumah musola gitu aja, dan gaptek banget. Dia pensiunan angkatan darat, ya. Gaptek menyalakan komputer nggak bisa, gaptek banget. Alhamdulillah setelah privat dengan saya selama 4 hari, saya cari pelan-pelan. Kan saya alhamdulillah juga penganut paham ajarilah dengan kasih, dan didiklah mulai dari bayi. 4 hari, dan akhirnya seminggu setelah mengerjakan apa yang seminggu 2 minggu saya ajari, beliau kebanjiran order. Beliau ada di jasa terapi bekam. Nah, jasa terapi bekam, akhirnya dia kebanjiran order, dapat panggilan bekam kemana-mana. Akhirnya yang awalnya gaptek dan termasuk keluarga miskin, istrinya juga belum bekerja, anak cucunya ada, tidak banyak tapi ada, satu rumah lagi. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menghidupi mereka dari jasa terapi bekam, yang dia membuat website yang gratisan namanya jasaterapi-bekam.wordpress.com. Akhirnya dia laris-manis dan mendapatkan profit dari internet, dari jasa terapi bekamnya itu 6 juta sampai 10 juta per bulan profit, ya, bukan omset, profit. Akhirnya dia menjadi keluarga bekam karena kewalahan untuk menerima orderan jasa terapi bekam yang harus dipanggil ke sana kemari, ke rumah-rumah. Nah, itu cerita salah satu murid saya yang namanya Pak Sutarno, yang gaptek umur 75 tahun dan pensiunan angkatan darat. Nah, ini membuktikan bahwasanya alhamdulillah formula atau ilmu sedikit yang saya punya ini benar-benar bisa mudah dan gratis diaplikasikan atau dipraktekannya cepat dan mudah dan menghasilkan. Dan ini juga alhamdulillah termasuk rahasia perusahaan saat ini, formula ini, yang belum tentu semua perusahaan di Indonesia ini memiliki formula yang kita ajarkan selama. Demikian Pak Imam untuk perkenalannya. Jadi saya benar-benar from zero to hero, dari nol ya berangkatnya, dan sampai sekarang masih bisa
masih eksis. Demikian. Baik, lanjut ke PowerPoint, Ustaz. Boleh, silakan dilanjutkan ke PowerPoint. Bentar ya, oke, sebentar. Ya. Ada, Ustaz. Oke, ini awal-awal yang harus kita pahami dulu. Janganlah Anda jadi pembeli, tapi jadilah Anda penjual. Sepakat ini ya, semuanya. Insya Allah sepakat semua di sini. Setuju. Janganlah, ini yang harus dibenahi dulu pola pikirnya, yang harus dirubah dulu. Memang merubah mindset paradigma itu agak sulit, tapi memang harus sedikit ada dipaksakan. Jadi sudah saatnya kita itu tidak menjadi pembeli di internet ini. Tidak saatnya menjadi konsumtor. Ya, kalau ada produk yang murah, kemudian bagus, inginnya beli aja. Nah, jadi sudah saatnya kita di internet ini tidak menjadi sebagai pembeli, tapi sudah saatnya kita harus menjadi penjual. Maka ada istilah globalisasi pasar bebas. Jual produk atau jasa apa, kemana, ke negara mana, ke siapa, dengan mudah, hanya cukup dengan klik, maka akan terjadi transition. Jadi memang sesuai janji Allah Ta'ala, dunia itu dimudahkan. Maka dengan adanya internet ini, dunia menjadi mudah. Globalisasi pasar bebas. Jual apa, kemana saja, produknya apa saja, jasa saja, bisa dijual di internet. Jadi ini yang paling didekatkan supaya lebih terang suaranya. 1, 2, 3. Ya, kalau ya. segini bagaimana? Ya, oke, Ustaz. Didekatkan, Ustaz. Amiknya, oke. Seperti itu, Ustaz. 1, begini? Ya, oke. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Diingatkan. Ya, ini janganlah yang harus kita rubah dulu. Karena kalau kita hanya membeli saja nanti malah banyak pengeluaran juga akhirnya. Apalagi maraknya sekarang media sosial dan maraknya marketplace, toko online, ada Shopee, ada Lazada, ada semurah-murah mungkin, kemudian sebagus mungkin, semudah mungkin. Maka kita harus merubah saat ini untuk menjadi penjual. Ini yang harus dibentuk dulu. Jadi sudah saatnya kita jualan di internet, menghasilkan rupiah di internet, tidak lagi hanya sebagai menjadi pembeli. Oke. Nah, next berikutnya. Suara saya masih Jelas. bisa Ya. jelas. Oke, baik. Gunakan kemampuan Anda, media, kemudian ikuti zamanmu. Maka akan menjadi pemenang kehidupan. Setuju ya ini ya? Sepakat ini ya? Gunakan kemampuan Anda, media, dan ikuti zamanmu. Sekarang zamannya sudah zamannya digital, maka pemerintah, terutama Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu benar-benar mencanangkan konvensional bertransformasi menuju ke digital. Jadi UMKM di Indonesia mau ditransformasi dari konvensional menjadi ke digital. Ini program utama pemerintah. Maka alhamdulillah kemarin saya diundang oleh
oleh Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Ma'ruf Amin, Ibu Wakil Presiden kita, Bapak Haji Ma'ruf Amin, di acara seminar pembekalan untuk UMKM di bawah binaan Dekranasda Pusat dan Kemenkraf Pusat, yang Kemenkraf ini diketuai juga oleh Ibu Sandiaga Uno. Kemudian ada yang hadir juga Ibu Erick Thohir di situ, ada Ibu Tito juga ada di situ, dan seluruh 1.000 lebih UMKM dari Sabang sampai Merauke. Dan ini memang program pemerintah, jadi harus kita sampaikan ilmu ini walaupun ilmu sedikit kepada para UMKM di bawah binaan Dekranasda Pusat dan Kemenkraf Pusat. Jadi zamannya memang zamannya internet sekarang, mau nggak mau sekarang harus kita ikuti. Jadi medianya sekarang sudah media internet, ada media sosial. Jadi kita harus mengikuti. Ini sudah harus dan wajib untuk kita melek internet, minimal kita melek internet. Nah, oke, next, berikutnya. Dalam hidup kita di dunia yang sementara ini, hanya ada 2 pilihan. Next. Kita sebagai penjual, ataukah kita sebagai pembeli? Nah, hanya 2 pilihan saja. Kita ada di mana posisinya saat ini? Nah, yang jelas kita posisinya ada di penjual atau sell. Pilihan hanya 2 ini. Kenapa? Dan kenapa kok jadi penjual atau kenapa jadi marketer onliner? Ya kan? Karena adalah kita meniru orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu itu orang-orang yang sukses-sukses. Nenek moyang kita itu rata-rata penjual semua, para penjual semua. Ya, para wirausahawan semua. Maka lagu nenek moyangku adalah seorang pelaut itu sebenarnya salah. Yang benar nenek moyangku adalah seorang penjual. Karena dia melewati lautan, sebenarnya tujuannya untuk jualan sebagai musafir, sebagai tijar. Kita itu dasarnya kenapa kok hanya 2 pilihan saja. Sebagai pembeli atau penjual. Yang jelas kita mulai menjadi penjual produk atau jasa melalui internet. Maka ada komunitas di Indonesia ini namanya internet marketer, onliner marketer, jadi penjual di internet. Oke, next. Nah, ini perkembangan saat ini. Ini perkembangan saat ini yang masih terjadi di dunia nyata. Nah, kira-kira mampu nggak kalau kita seperti ini? Jualan habis subuh itu, kita pergi ke pasar tradisional, jualan buah berat kan seperti ini, bawa sayur-sayuran. Mampu nggak kira-kira kita saat ini? Seperti ini. Apalagi anak-anak sekarang zaman now, saya kira belum mampu mereka seperti itu. Oke, next. Nah, ini media internet saat ini. Oke, next. Wirausaha online, modal 0. Sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan, dan alhamdulillah sudah saya buktikan juga. Dengan jualan bahan rempah-rempah jamu, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang gratisan, tanpa harus modal untuk bayar iklan di Google, tanpa harus ada modal untuk bayar iklan untuk Facebook Ads, tanpa harus bayar atau modal untuk bayar iklan di
YouTube Ads, ya, dari modal gratisan, website gratisan, media sosial gratisan, sudah menghasilkan 6 juta sampai 10 juta per bulan profit dari modal nol di internet. Artinya wirausaha online menggunakan fasilitas gratisan yang ada di internet tanpa modal harus berbayar atau tanpa harus berbayar. Oke, next. Nah, ini fasilitasnya, ada komputer saat ini ya, ada laptop saat ini juga. Jadi ada media, ada gadget. Ini termasuk bagian dari gadget, alat untuk apa? Untuk jualan atau untuk bisa terhubung dengan internet. Alatnya komputer atau bisa menggunakan tab atau juga bisa menggunakan laptop, juga bisa menggunakan HP. Next. Nah, ini HP. Dulu HP seperti ini kan, jadul. Sekarang sudah Android dan sudah sudah lebih canggih lagi dari dulu. Ini yang harus kita siapkan HP-nya. Oke, next. Ini perangkat juga untuk membuat video slide atau membuat foto slide atau membuat video. Salah satu perangkatnya untuk membuat studio YouTube channel, ini salah satu perangkatnya juga. Oke, berikutnya next. Ini yang paling penting. Buat apa kita menghambur-hamburkan uang hanya untuk berinternet? Kita sudah waktunya mencari uang di internet. Saya kira semua setuju ini para peserta yang di sini. Setuju. Buat apa menghambur-hamburkan uang hanya untuk berinternet? Sekarang itu mahal buat internet wifi. Telkomsel aja sekarang mahal kan, per bulan IndiHome 300.000 per bulan. Jadi sayang kalau sudah mahal terus kita gunakan hanya sekedar untuk hiburan, itu sayang gitu hasilnya. Jadi masih dari warnet ke warnet, bayar 3.000, 4.000 per jam, saya lakukan itu. Kemudian saya sambil belajar, sambil bekerja jualan lewat online itu melalui warnet itu di warnet. Oke, jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kemudian internet marketing itu apa? Internet marketing itu adalah ibaratnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ibaratnya menggabungkan puzzle yang ada di dunia maya dengan cepat. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi dunia maya dengan cepat. Nah, jarumnya sudah ada, puzzle-nya sudah ada, sudah belajar, ya saya ajari, ya bisa nanti koordinasi di acara berikutnya, di acara pelatihan, Zoom, meeting di sini bersama Bapak Imam, silakan, nanti jarumnya saya kasihkan, puzzle-nya juga saya kasihkan, jadi tidak usah nyari lagi, puzzle-nya sudah saya buatkan, sudah saya rakitkan, sudah saya rangkai, jadi Anda tidak perlu lagi mencari puzzle yang masih berserakan di dunia maya, di internet, sudah saya buatkan, nanti tinggal mengerjakan mudah dan cepat dan langsung menghasilkan. Oke, next. Ini perangkatnya ada WiFi, ada PC, ada laptop. Kalau untuk media online, saya sarankan membelilah yang murah saja. Laptop tidak harus yang, kalau beli laptop
tidak harus yang Core i7 atau Core i5. Cukup yang murah saja, ataupun beli yang second saja. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Karena untuk online itu hanya, kecuali kita programmer atau desainer, ya memang harus spek yang laptop atau komputer membeli yang spek yang tinggi, Core i5 atau Core i7, saat ini kan Core i7. Nah, jadi membelilah dengan baik, itu penting. Dan benar, baik saja belum tentu, belum cukup. Ya, membeli dengan baik, membeli dengan benar, belum cukup kalau tidak dengan bijak. Jadi sesuai kebutuhan membeli itu dan tepat guna. Nah ini penting. Ya, nanti masang wifi juga gitu, cari yang benar-benar kencang. Kalau untuk wifi saat ini wifi kabel sementara terbaik masih punyanya Telkom yang IndiHome itu, sementara yang terbaik masih itu. Kalau untuk wifi ini yang non kabel, internet non kabel sementara Suara terputus-putus Pak Arinov, jaringannya sedang slow kayaknya. Indonesia ini rata-rata yang masih Telkomsel, tapi juga ditentukan dulu di tempatnya. Kalau di meja kerjanya cocok bagus pakai Telkomsel, ya gunakan Telkomsel. Tapi kalau di tempat kerja, XL. Jadi membelilah dengan baik, benar, bijak. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kenapa sih kok bisnis online? Kenapa kok jualan yang tamu ini selalu dekat dengan keluarga? Nggak harus anak, terutama mereka kan jual langsung yang butuh volume waktu yang banyak. Solusinya jualan produk atau jasa dekat dengan keluarga dan bisa dikerjakan di rumah. Ya kan? Bisa dikerjakan di rumah. Tidak harus punya toko, tidak harus punya kantor, tidak harus punya bedak atau warung, di rumah bisa. Itu enaknya. Kemudian tidak perlu modal. Nah, tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa kantor, tidak perlu izin usaha. Sudah bisa jualan produk kemana-mana. Ke luar negeri juga bisa. Nah, ya. Dan uang tambahan kita dapatkan. Mau kan dapat uang tambahan hari gini, pandemi lagi. Insya Allah semuanya mau. Oke, next, Pak Imam. Ini penting dan selalu saya sampaikan di kampus-kampus, di mahasiswa-mahasiswa. Ya, ini penting sekali. Ini saya selalu suarakan di seluruh kota, di semua kota yang sudah saya datangi, di kampus UI, Depok sini, di UGM, di Unipro Malang, yang saya juga bantu ngajar di Unipro jurusan Filkom setiap 1 minggu sekali. Selalu saya gaungkan ini, saya sampaikan. Jadi syarat jika mau jadi internet marketer, syarat ingin menghasilkan uang, ya. Syarat untuk menghasilkan uang di internet itu 3 ini syaratnya. Stop pornografi, stop game on MP3 atau download lagu-lagu. Ya. Kalau yang satu ini memang bahaya sekali, bahaya laten yang saat ini yang sangat cepat untuk virus. Ini mengalahkan virus Omikron ini, yang nomor 1 ini. Kalau udah kena virus yang nomor 1 ini, wah,
Bahaya ini ya. Bahaya, mematikan. Benar, mematikan. Semua ini mematikan juga. Game online itu juga virus dan mematikan juga. Dulu ada waktu itu masih ngetren game online Pokemon, game Pokemon. Yang banyak orang mati, ada yang ketabrak kereta api, ada yang mati di warnet, jadi virus ini mematikan, hati-hati. Harus ditinggalkan mulai sekarang. Kemudian MP3, kalau ingin download lagu-lagu, ya cukup cari teman yang koleksi lagu-lagunya lengkap, datangi dia, bawa hard disk yang besar, ya, isinya ya, berapa giga, berapa puluh giga gitu. Datangi temennya, backup lagu-lagu yang diinginkan, selesai kan, tidak perlu download satu persatu melalui internet. Jadi kelamaan, menghabiskan kuota dan menghabiskan waktu juga. Kemudian sekarang memang ada tambahan lagi, jadi stop hal-hal yang lebay, stop hal yang alay, stop alay. Jadi stop alay, stop lebay, itu virus juga. Hati-hati berinternet, hati-hati beraktivitas di dunia maya. Hindari virus-virus yang ada saat ini. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Maka untuk mengantisipasi kehati-hatian itu semua, solusinya adalah jualan produk atau jualan jasa. Atau mau ke pendidikan pesantren tinggi kah, sekolah menengah kah? Nah, itu solusinya. Jadi dialihkan menjadi penjual online. Produknya atau jasanya kan bisa lewat yang gratisan. Facebook kan gratis, YouTube juga gratis, Instagram gratis. Kenapa tidak digunakan untuk jualan? TikTok juga gratis. Bisa kan jualan lewat TikTok? Bisa. Kemudian website yang gratisan ada Blogspot, WordPress, dakdikduk.com, Multiply, dan lain sebagainya, itu semua gratis. Bisa dimaksimalkan untuk jualan. Apapun produknya, apapun jasanya bisa dijual, kecuali harga diri. Jangan sampai dijual ke itu. Oke, next. Kunci sukses menjadi internet marketer. Nah, ini penting. Ini paling utama di sini. Yang pertama, mindset, cara berpikir yang konvensional. Itu dirubah menjadi cara berpikir yang digital. Jadi sudah harus menyenangi dunia digital. Itu dulu. Harus merubah minat atau kesukaannya menjadi onliner, pecinta digital. Nah, itu penting, mindset-nya harus dirubah dulu. Nah, kemudian mindset sebagai seorang penganggur atau hanya konsumtif saja di media internet, dirubah menjadi pola pikir yang produktif. Yang produktif itu yang memikirkan pemasukan, tidak lagi memikirkan pengeluaran. Nah, itu yang harus dirubah. Sudah saatnya memikirkan pemasukan, tidak lagi memikirkan pengeluaran. Itu yang dikatakan atau yang disebut istilah produktif. Kemudian action. Action itu ya menindaklanjuti. Action itu ya langsung bekerja. Bekerjanya apa? Ya langsung jualan, buat email nama usahanya, kemudian buat email produk atau jasanya. Lalu action membuat Facebook, kalau bisanya membuat Facebook dulu. Facebooknya untuk Facebook jualan. Kemudian membuat fanpage untuk jualan. Nah, itu bentuk actionnya. Jadi action. Kemudian hasilnya nanti sukses atau gagal. Kalau mindset-nya sudah dirubah, kemudian mau action, maka hasilnya sukses. Kalau tidak mau dirubah pola pikirnya, menjadi seorang penjual atau menjadi internet marketer, dan tidak mau action, maka
hasilnya akan gagal. Oke, next. Semua produk ataupun jasa harus diriset dulu secara detail, secara rinci, ya, melalui satu google.co.id. Nah, ini rahasianya di sini. Ini rahasianya. Boleh ditulis atau boleh di screen. Atau nanti materi ini bisa dibagikan cuma-cuma Pak Imam ke teman-teman kita. Nanti apabila bingung, nggak tahu caranya, silakan konsultasikan ke saya. Gratis konsultasi sebelum jualan. Garansi gratis setelah Zoom meeting ini, boleh nanti gratis konsultasi ke saya 24 jam non-stop, kecuali saya lagi pas ngajar, otomatis saya nggak bisa melayani. Di 081334884070 ya, di bawah. Sudah ada itu. Ya. Sudah ada. Itu WA di saya. Running text berikut ini. Ya. Gratis konsultasi seumur hidup. Ya, gratis konsultasi seumur hidup. Kalau ingin lebih detail lagi, nanti bisa ikut pelatihan bersama Zoom meeting atau offline. Di offline. Ya, Taib. Rahasianya yang pertama adalah harus di riset. Fondasi dari semua fondasi, kita mau apa produknya ataupun apa jasanya yang mau kita ledakkan omset penjualannya melalui internet, itu harus di riset dulu. Ini fondasi, harus di riset. Kemudian apa yang di riset? Yang di riset adalah kata kunci yang ada hubungannya dengan produk atau jasa, kita harus di riset dulu. Jadi kata kunci ini adalah kunci dari semua kunci untuk supaya produk dan jasa kita banjir order, melejit omset penjualannya, dan bisa profit 6-10 juta per bulan dari fasilitas-fasilitas gratisan. Profit loh ya, nggak bicara omset loh saya. Kalau omset ya wajar, kalau profit ini baru di luar wajar. Luar wajar, masuk di luar wajar. Ya, luar biasa kalau profit 6 juta dengan gratisan, maksudnya dengan fasilitas gratisan di internet, kita bisa profit 6 juta sampai 10 juta, itu baru dahsyat. Maka untuk mencapai itu semua harus di-riset tuh. Di-riset melalui satu google.co.id. Kenapa menggunakan google.co.id, Pak? Sementara kita akan mau merajai dulu pemasaran di Indonesia, maka gunakanlah .co.id. Kalau mau menguasai pemasaran di Malaysia, gunakan Google Malaysia untuk risetnya. Kalau ingin menguasai pemasaran di Hong Kong, gunakan Google Hong Kong. Kalau ingin menguasai pemasaran di New Zealand, gunakan Google New Zealand, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka di riset dulu keyword atau kata kuncinya dulu melalui kolom atau kotak mesin pencari yang ada di awal tampilan Google di laptop atau di komputer kita masing-masing. Riset dulu kata kunci di situ sebanyak-banyak yang ada hubungannya dengan produk atau jasa kita. Oke. Yang kedua, menggunakan alat namanya keywordtool.io. Alat untuk meriset atau mencari kata kunci yang ada hubungannya dengan produk kita atau jasa kita. Lakukan riset dengan menggunakan keywordtool.io. Baik. Yang ketiga. Yang kedua adalah menggunakan alat namanya Google Trends. Riset kata kunci yang lagi tren. Yang lagi tren saat ini produk atau jasa, itu kata kunci atau keyword-nya apa saja. Terus di mana, di kota mana saja produk atau jasa kita, di negara mana atau di kota mana, di provinsi mana yang banyak mencari atau produk atau jasa kita, gunakan alat namanya Google Trends. Inilah yang dimaksud dengan fondasi dari semua fondasi. Kunci dari semua kunci untuk kita menguasai pemasaran di
media internet dan kita akhirnya bisa banjir order, bisa melejit omset penjualan kita. Apalagi posisi pandemi saat ini yang kita kalau offline pun juga berat kan, maka banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini banyak gulung tikar, banyak collab. Lanjut Pak Rinov. Jaringannya ya sedang slow ini, slow down. Mengalami solusi dari semua solusi. Halo ya? Ya, ya. Oke, jadi fondasi dari semua fondasi adalah fondasi dari semua fondasi atau kunci dari semua kunci adalah riset kata kunci. Maka ada istilah kata kunci sugesti atau keyword suggestion. Jadi intinya sejauh mana kita riset kata kunci ini sebanyak-banyaknya, maka sejauh itulah Anda akan kebanjiran order. Oke, next. Ini sudah selesai fondasi dari semua. Cara mengukur kekuatan atau kompetitor bisa boleh menggunakan ini alexa.com, backlink watch, dan PageRank Checker. Boleh menggunakan tiga alat ini untuk mengukur kompetitor. Oke, next. Oke, Pak Ibu, buat display jualan. Display untuk jualan. Membuat email dulu. Email dibagi 3. Email pribadi, email untuk anak kita, kemudian email bisnis atau email usaha. Nah, gunakan atau daftar email bisnis. Untuk saat ini saya sarankan menggunakan Gmail saja, menggunakan Gmail atau Google Mail. Nah, setelah membuat email atau Gmail bisnis, berikutnya membuat toko atau lapak sendiri, atau membuat website sendiri. Membuat website atau situs atau blog atau lapak, ya, apapun itu namanya, sama saja. Yang membedakan hanya website atau blog yang gratis atau yang berbayar. Maka manfaatkanlah yang gratisan dulu, website-website yang berbasis gratis dulu. Contohnya misalkan website .wordpress.com, .blogspot.com. Gunakan yang gratisan itu dulu untuk sebagai jualannya. Oke, next. Berikutnya. Nah, kenapa kok saya selalu mengajari yang gratisan dulu? Karena kita jualan atau usaha ya, di dunia maya atau di internet itu sama persis dengan dunia nyata. Hanya bedanya sesuatu yang nyata kemudian dimayakan. Bedanya di sana saja. Secara sistematika kerja itu sebenarnya sama. Yang diawali dari gerobak, urut-urutannya itu sama. Ya, memulai usaha di dunia internet sama dengan di dunia nyata. Awali dengan yang gratisan dulu, melalui gerobak dulu, baratnya. Setelah gerobak, ya, baru kalau sudah menghasilkan buka warung atau kaki lima. Kemudian setelah kaki lima laris manis, sewa toko. Setelah itu baru sewa ruko, lalu pabrik. Logikanya adalah maksimal kalau dengan gratisan saja bisa menghasilkan, apalagi ditunjang dengan fasilitas yang berbayar, maka akan lebih maksimal hasilnya. Oke, next. Berikutnya. Ini website yang gratisan yang selalu saya ajarkan supaya banjir order dulu. Profit 6-7 juta, 6-10 juta per bulan dulu. Yaitu contohnya ini adalah bagian dari SEO. Nanti juga akan kita ajarkan lebih detailnya di pelatihan-pelatihan kita. Setiap di pelatihan akan kita ajari tentang SEO ini,
search engine optimization, bahasa sederhananya adalah mengoptimalkan mesin pencari Google untuk supaya familiar dengan toko online kita atau website kita atau produk kita atau jasa kita. Oke, next. Oke, to be continue. Oke, sementara itu Pak Imam yang bisa saya utarakan, yang saya bisa paparkan dulu, sementara yang sudah bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut dengan sesi tanya jawab atau sharing, silakan. Ya, terima kasih Pak Rinov atas presentasinya. Baik para sahabat semua, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana pengalaman beliau Pak Rinov ya, mulai dari awal sekali membangun usaha melalui toko online ya, sampai kemudian beliau setelah merasakan dampaknya, merasakan margin dan pundi-pundinya kebanjiran order, nah akhirnya beliau ketagihan, tidak hanya ketagihan jualan di online, tapi juga ketagihan berbagi ilmu juga melalui online, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Rinov. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung dengan membuka video dan unmute ataupun bisa disampaikan melalui chat yang nanti akan saya bacakan. Baik, ada pertanyaan sepertinya dari Pak Imam Baihaqi, sahabat kita yang sudah dari tadi seperti siap bertanya. Silakan Pak Imam. Oke, terima kasih. Ini belum belum angkat tangan, belum belum juga memberi tanda atau signal untuk bertanya. Ternyata sudah disodorkan waktunya dulu. Terima kasih sekali. Ternyata batin kita itu nyambung gitu ya, Pak Imam ya. Amin, amin, amin. Saya biasanya itu mendengar kalau orang berpromosi itu selalu menggebu-gebu gitu ya. Tapi kali ini kok pembicaraan itu santai, kelihatannya kok boleh quote and quote-nya itu nggak meyakinkan gitu loh. Artinya begini, cara berbicaranya itu kok santai sekali, seolah-olah ya udah dapat ya syukur, nggak dapat ya syukur begitu ya. Biasanya orang kan menggebu-gebu begitu. Tapi ya Tuhan memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai cara begitu Pak Rinov ya. Oke, Pak. Oke, gitu. Jadi yang saya tanyakan, saya punya usaha. Saya punya usaha itu legalisir dokumen. Legalisir dokumen. Jadi orang-orang yang mau pergi ke luar negeri itu tentu membutuhkan dokumen-dokumen yang dilegalisir, dan itu insya Allah long term atau continuous business. Pada masalahnya adalah saya juga punya saingan yang tidak sedikit. Cuman setelah saya pikir-pikir, saya punya kelebihan yang tidak mereka miliki. Misalnya dokumen itu dalam bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Dokumen itu dalam bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Dokumen bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Indonesia. Kemudian saya punya punya jaringan yang banyak. Gitu. Cuman yang jadi masalah, bagaimana saya itu bisa menjaring ikan yang lebih banyak? Karena mestinya gitu ya, dengan jaring yang saya memiliki itu, saya punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih banyak begitu. Sementara saya ini yang berjalan adalah MLM, bukan multi level marketing, tapi mulut ke mulut lah gitu ya, dari ini dari sini sebagainya. Siap. Ya, dan saya dapatkan lah. Saya berpikir sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu saya minta tolong ke kawan, tolong buatkan website. Ternyata setelah sampai sekarang dominonya sudah domainnya sudah dibeli, sudah 8 bulan nggak diapa-apain juga gitu loh. Apakah saya pilih orang karena orang ini
Jadi dulu yang bantu saya gitu loh. Oke, siap. Saya sudah bisa nangkap. Siap. Ya, kira-kira gimana itu yang Langsung bisa saya dilakukan? jawab atau bagaimana ini? Ya, Pak silakan Irfan. Pak Rinov. Sebagai info ini beliau mutakhorid 92. Baik, Imam ini kasus mutakhorid ya, kadzalik. sama-sama imamnya ya. Tapi yang satu imam musola, yang satu imam masjid kayaknya. Baik, kejadian atau kasus-kasus saat ini yang banyak yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu tidak semua sih. Biasanya ketika dia sudah punya website itu kurang maksimal. Itu banyak seperti itu. Kenapa? Karena para admin perusahaan itu biasanya materi marketing online ini. Fakta yang saya analisa saat ini kebenarannya seperti itu. Maka di Indonesia ini banyak sekali juga web designer, banyak programmer, web designer, rata-rata hanya sebagai tukang kayu atau tukang yang panjang atau ruko cantik-cantik yang nggak ada. Apalagi di rata-rata perusahaan yang saya tangani untuk konsultasi website SEO-nya ini adalah seperti itu. Karena ya jiwa seorang programmer, tapi tidak semua sih, jiwa seorang programmer atau web designer itu milik jiwa marga dihadapkan digital online, globalisasi pasar bebas yang saat ini sudah harus kita ikuti, ya kan? Itu mereka belum siap karena karakter atau pola pikir, saya bilang tadi tidak semua ya, tidak semuanya ya, pola pikir atau paradigma cara berpikir mereka yang marketer, yang programmer atau yang web designer itu mereka kan hanya desain saja, hanya program saja. Tidak, dia cenderung di belakang layar. Berbeda drastis sekali dengan seorang penjual atau seorang marketer. Mereka enggak hanya di belakang layar, tapi jadi depan layar gitu loh. Baratnya seperti itu. Paradigma madhabnya berbeda. Madhabnya Jaringan Pak Rinov slow down. Berbeda, tapi tujuannya sama. Gitu. Maka solusinya adalah kuasai dulu Pak Imam, mestinya yang ada yang sudah disiapkan oleh ini dulu harus melakukan riset maksimal fasilitas-fasilitas gratis yang ya, editor cukup menggunakannya seperti itu. YouTube gratis kan? Bisa nggak untuk jualan? Bisa. Kemudian Instagram gratis, bisa nggak untuk jualan? Bisa. Bisakah untuk mengalahkan kompetitor? Bisa. Facebook bisa nggak yang gratisan kita maksimal? Bisa. Bisa nggak mengangkat? Bisa. Website yang gratisan, ya kompetitor kita di satu bidang yang sama. Untuk itu maka harus kita di pelatihan berikutnya, mau Zoom atau mau tatap muka, silakan
saya akan berbagi ilmu saya yang sedikit ini supaya bermanfaat insya Allah untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun perang akan saya datangi, walaupun saya datangi, dan saya sudah melakukan itu di daerah Lipat Kain Sumatera sana. Saya datangi, saya ajar, ya, saya ajari dia, karena masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini ya ini, bukan mengucurkan modal yang banyak, memberikan modal yang sebanyak-banyaknya. Ibaratnya hanya diberikan ikannya saja, ibaratnya tidak diberikan kailnya, tidak diberikan danonya. Kalau saya kan filosofinya enggak, saya penganut paham berilah ikan, kail, dan danonya supaya bisa hidup selamanya. Itu filosofi kita yang diajarkan di Gontor, insya Allah seperti itu. Give, give, give. Nggak usah pakai take. Give aja pokoknya. Insya Allah akan apa yang saya bagikan selama mulai tahun 2007 sampai sekarang ini untuk pesantren-pesantren, untuk produk, untuk UMKM, pinjam uang, banyaklah sudah. Itu ya semoga saja bisa ilmu saya ini yang sedikit ini bisa menjadi berkah dunia dan akhirat. Demikian Pak Imam. Ya, baik Pak Rinov. Bagaimana Ustadz Imam sudah bisa ditangkap jawaban beliau? Nanti kita kayaknya hal-hal yang teknis, insya Allah nanti kita bicarakan. Saya sudah dapatkan nomornya, nanti insya Allah bisa komunikasi baik langsung maupun tidak langsung nanti insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Imam. Semoga websitenya segera bisa optimal ya Pak Imam ya. Insya Allah. Baik, berikutnya silakan. Iya. Jadi baik, berikutnya silakan para sahabat Bapak Ibu. Mungkin sahabat saya nih dari Bandung, Ustadz Nurdin Hidayat. Oh. G96 dari tadi sudah menyimak, barangkali ada yang ingin didiskusikan berkenaan dengan bisnis travel yang bulan Januari ini sudah mulai dibuka lagi umrohnya. Amin, amin, amin. Pak Nurdin, ada pertanyaan Pak Nurdin? Hadir. Wah, senang banget bisa ketemu lagi bersama Ustadz Meslapers nih. Ustadz Rinov. Ustadz online. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz Rinov? Alhamdulillah sehat Ustadz Nurdin. Baik, lagi di mana ini? Lagi di apa ini, daerah mana ini Ustadz Imam? Cakung ya? Cakung ya. Daerah mana ini? Cakung, betul. Jakarta Timur. Luar biasa. Oke, dulu saya pernah ketemu Ustadz Rinov, terus kemudian ngobrol-ngobrol banyak gitu kan, dan ya beliau cerita banyak tentang CEO itu, dan saya di umroh haji ya sudah sedikit banyak mempraktekkan, meskipun bukan saya yang ngerjain sih ya, tapi ada tim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah memang itu efektif lah gitu kan. Jangan lupa sedekahnya. Siap. Yang menarik ini kan kedepannya ini apa namanya, dengan perkembangan sekarang lagi rame metaverse apa segala macam. Nah itu kira-kira SEO itu akan tetap menjadi andalan atau memang nanti ada pergeseran kemana gitu kan, karena ini kayak menghadirkan dunia nyata ke mana, ke online gitu kan. Jadi tadi yang ditampilkan di apa namanya di PowerPoint kayak ada gambar pasar segala macam, nanti kayak beli beneran tuh. Nah, si SEO-nya ini kira-kira akan gimana nih Bro Rino, kalau boleh tahu?
Oke, siap. 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 Terima kasih Pak Ustaz Al-Hajj Nurdin. Kalau mau umroh, travel, beliau nih jaringan. Mantap ini. Recommended, insya Allah. Baik, pertanyaannya adalah SEO, untuk SEO itu sendiri, apakah masih dibutuhkan untuk saat ini? Jawabannya adalah iya, masih sangat diperlukan. Buktinya apa? Salah satu contoh atau salah satu bukti adalah YouTube. YouTube saat ini juga masih bertahan untuk mengandalkan atau menggunakan strategi SEO untuk menguasai atau mendominasi di semua halaman-halaman Google. Jadi ada YouTube juga ada SEO-nya sendiri. Kemudian Shopee juga ada SEO-nya sendiri. Nah, ruh dari sebuah SEO, kata yang sudah saya ajarkan dulu, dan sampai sekarang pun tetap saya ajarkan tentang riset keyword yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi bidiklah keyword atau tembak atau bidiklah kata kunci yang jitu. Maksimal atau tidaknya SEO atau ruhnya daripada SEO itu sendiri adalah kata kunci. Dan kata kunci itu adalah dasar atau fondasi untuk menguatkan SEO di media sosial ataupun SEO di website itu sendiri untuk menambah traffic atau kunjungan. Sampai di sini bisa ditangkap ya, insya Allah ya. Oke. Jadi tetap untuk mendapatkan kunjungan atau istilahnya traffic dari calon customer kita, itu tetap akan membutuhkan SEO. Ada SEO TikTok, ada SEO YouTube, Facebook, ada itu awalnya adalah dari website. Website juga masih menggunakan SEO. SEO adalah search engine optimization. Bahasa sederhananya adalah mengoptimalkan mesin pencari, apapun itu mesin pencari, mau mesin pencari Google, mesin pencari Facebook, mesin pencari YouTube, semuanya mempunyai atau memiliki mesin pencari. Supaya mesin pencari itu cepat familiar dengan kita punya website, kita punya foto produk, kita punya video. Jadi bahasa sederhananya adalah supaya mesin pencari itu familiar dengan produk atau jasa kita. Nah, ruhnya sebuah website atau sebuah media sosial untuk jualan, yaitu SEO. Hashtag kata kunci bukan, kata kunci. Di Instagram ada hashtag, di TikTok ada hashtag, di YouTube ada hashtag, di Twitter, Facebook, semua ada hashtag. Nah, hashtag itu adalah dasar dari SEO itu sendiri, search engine optimization, untuk mengoptimalkan mesin pencari itu sendiri. Sehingga cepat ada traffic, cepat ada kunjungan, baru ada pembelian, baru ada closing, baru ada omset, baru bicara profit. Kalau sudah profit, ya tinggal kapan jalan-jalannya gitu aja. Healing bro, healing. Kata anak-anak sekarang kan healing. Ada profit, ada sedekah. Oke. Insya Allah. Amin. Syukran, Ya, syukran. setuju saya. Terima syukri. Bisa ditangkap Ustaz Nurdin? Insya Allah bisa ya? Ya. Dapat poinnya. Oke. Amin. Sabar. Was. Beda ini. Siap, insya Allah. Terima kasih. Oke, jadi masih dibutuhkan ya Pak Rinov ya? Sangat dibutuhkan sekali. Masih sangat dibutuhkan, jadi jangan bosan-bosan untuk membuat hashtag ya, biar produk kita bisa dikenali oleh mesin SEO ya, dan segera dikenal ya. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu, para sahabat yang masih ingin bertanya.
Mungkin ada Pak Harto, Pak Wawan, Ibu Aida, Ibu Dwi, Pak Kurnia, silakan. Yang ingin bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kurnia nih, Pak Rinov. Apakah ada pelatihan offline? Mungkin Antum bisa share di sini, Pak Rinov. Barangkali nanti ada yang mau bergabung. Jadwal saya hari Rabu ada di Pekanbaru. Untuk yang online-nya mungkin, Pak Rinov? Apa? Untuk yang online-nya ada? Yang online-nya belum. Untuk yang belum, Zoom-nya ya? Bisa langsung menghubungi ke Antum, jadi biar satu pintu aja, jadi menghubungi Antum aja, Pak Imam. Nanti kapan diagendakan kita buat Zoom training meeting, gitu. Baik, oke. Bapak atau Ibu Kurnia silakan langsung mengontak beliau ya, Pak Rinov, nggak apa-apa. Jadi minta jadwal training online nanti akan diinfokan oleh beliau ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke, makasih. Berikutnya silakan. Jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu Pak Rinov, untuk di YouTube ya. Untuk di YouTube itu bagaimana cara kita monetize ya? Misalnya nih kita punya video ya, video. Katakanlah video ceramah, khutbah Jumat. Gimana itu supaya views-nya, subscribe-nya itu melonjak dahsyat dan banyak orang melihat, terus kita disuruh khutbah terus di banyak masjid, kira-kira gitu. Gimana itu Pak Rinov? Silakan. Banyak sekali cari uang di internet. Yang pertama ada toko online atau menjual produk atau jasa kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan, yang menjadi madhab istilahnya, menjadi aliran saya itu aliran toko online yang menjual produk atau jasa sendiri. Kemudian ada Google AdSense. Kita membuat blog atau website, kemudian kita monetize blog atau website itu. Yang sebelum dimonetize harus memenuhi kriterianya, yang banyak viewernya, yang banyak kunjungan atau trafficnya ke blog atau ke website itu sendiri. Dari sama SEO juga pada prinsipnya, fondasi dari semua fondasi yang saya bilang tadi. Fondasi dari semua fondasi, kunci dari semua kunci untuk menguasai dan mendominasi kunjungan adalah melalui menggunakan kata kunci itu sendiri atau SEO itu sendiri. Kenapa? Karena semua sistem kerja atau cara kerja algoritma mesin pencari saat ini itu tetap dia inginnya menyerupai sifat kebaikannya manusia. Apa itu sifat kebaikannya manusia? Adalah yang alami. Nah, Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya, Twitter, menggunakan alami, yang organik. Karena sesuatu yang organik itu pasti dan pasti akan kuat, akan kokoh gitu. Yang organik itu pasti kuat dan pasti kokoh. Maka dari itu mesin pencari selalu memberikan atau mereferensikan kata kunci. Maka kata kunci itu dijadikan nanti sebagai hashtag di Instagram, hashtag di TikTok, hashtag di Facebook, hashtag di YouTube. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kunjungan atau traffic yang organik, yang alam, sehingga tidak mengganggu sistem kerja mesin itu sendiri atau algoritma itu sendiri, tidak mengganggu sistematika kerja mereka di dalamnya. Tapi kalau kita sering menggunakan generator atau software, maka akan mengganggu cara kerja mereka. Itu Google AdSense atau sekarang yang lagi tren adalah YouTube AdSense atau yang dikenal dengan
YouTube YouTube AdSense, penggunanya adalah YouTuber. Penggunanya adalah YouTuber. Jadi itu agak berdarah-darah lah saya bahasakan. Untuk memonetize YouTube kita dan sebagainya itu butuh proses dan tidak semua orang bisa. Dengan cara yang sama, melakukan SEO juga, sama, melakukan riset juga kata kunci yang sama dari Google Co-ID, Keyword Tool, dan YouTube sendiri itu menyediakan kata kunci sendiri. Nanti bisa di search atau di googling cara mencari kata kunci di YouTube. Nanti ada tutorialnya di situ. Nah, kata kunci itulah yang akan dijadikan satu judulnya, dua deskripsinya, kemudian hashtagnya, kemudian di tag-nya, TAG, di tag YouTube itu sendiri. Supaya dapat banyak kunjungan. Seperti itu, Pak Imam. Oke, makasih Pak Rinov. Jadi tetap ya, kembali ini penting sekali nih para sahabat ini, yaitu organik ya. Jadi ada istilah di platform ataupun di dunia real ya, organik itu kan sesuatu yang alamiah ya, sesuatu yang real, konkret gitu ya, bertumbuh dengan sehat. Nah berarti organik di online ini adalah tadi ya platform-platform yang sudah besar ya dan tumbuh alamiah seperti YouTube, Instagram, ya Facebook, yaitu sepertinya menjadi landasan ya dari cara kerja SEO dan cara kerja algoritmanya ya. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan medsos yang organik ini ya, kira-kira begitu ya. Jadi perlu ketekunan ya. Jadi bikin statusnya jangan setahun sekali. minimal seminggu sekali. Atau kalau pengen cepat ya sehari 5 kali kayak kita sholat lah kira-kira begitu. Ya, gitu ya kira-kira Pak Rinov ya, mesti rajin ya, istiqomah, konsisten ya. Tapi nanti ketika mengerjakan apa yang kita ajarkan itu cepat. Rata-rata murid kita atau peserta-peserta kita nggak sampai 1 minggu. Rata-rata belum sampai mengerjakan jangankan 50% ya, mengerjakan formula atau materi atau rahasia atau khulasoh lah. Yang kita ajarkan itu nggak sampai 50% ya. Itu sudah banjir order. Bahkan masih 5%, masih 10%, itu alhamdulillah sudah banjir order. Nah kalau banyak peserta yang laris, usahanya laku, kan kita ikut bangga akhirnya, alhamdulillah. Semoga ilmu kita bisa berberkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Barokallah. Kita ikut bangga. Akhirnya ikut memajukan para UMKM di Indonesia ini gitu. Karena yang memang dari pemerintah sendiri sampai detik ini yang saya kemarin sudah seminar dengan para ibu-ibu menteri di Dekranas Pusat Data Pak Himad kan solusi para UMKM itu. Ya. Hanya menunggu kucuran dana modal saja. Nah, kalau UMKM hanya diberikan modal terus dicekoi dengan modal yang banyak, kasihan mereka. Nanti nggak ngerti apa ini modal buat apa, buat beli alat saja. Terus cara memasarkannya bagaimana? Wong keluar rumah aja nggak. Sekarang orang takut. Sudah takut. UMKM-nya dibuat beli beras sehari-hari. Ya kalau UMKM-nya sudah berhasil, kalau yang UMKM yang baru-baru dan nggak punya modal, mau ikut pelatihan nggak punya uang, ya kan? Makanya kita buat pelatihan atau seminar itu yang murah-murah saja, yang terjangkau saja, ya nggak usah mahal-mahal pelatihan atau workshop. Yang penting insya Allah bisa bermanfaat bagi umat manusia. Seperti itu Ustadz Imam, insya Allah. Baik. Ya, semoga apa yang Antum sudah lakukan ini semakin bermanfaat dan masif dan terdengar oleh pemerintah ya, selaku pemegang
pemegang policy Sudah saya dan sampaikan, Pak Imam. Alhamdulillah sudah saya sampaikan di depan Ibu Ma'ruf Amin, Ibu Sandiaga. Setuju. Seperti ini. Nah, solusinya harus UMKM, para penjual kecil saat ini harus kita ajari betul. Dengan hati, dan kita didik dari bayi pelan-pelan, step by step. Itu yang tindakan yang real yang harus kita lakukan untuk apalagi masa pandemi seperti ini, seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rinov. Sebagai penguat saja Pak Rinov, saya dengan teman-teman juga dalam setahun ini membuat platform berguna.id, ya. Itu adalah platform yang membantu menginfokan kepada para UMKM tentang informasi pengadaan barang dan jasa di semua kementerian, di semua lembaga, dari Pemprov, Pemda, BUMN, BUMD. Itu tidak semua UMKM paham karena mereka tidak melek digital gitu. Padahal captive keuangannya dari pemerintah ya dalam hal pengadaan barang jasa itu luar biasa. Dalam setahun itu pemerintah menyediakan kurang lebih 600 triliun ya untuk pengadaan barang jasa di semua lembaga yang ada di pemerintah. Dan itu uangnya pasti ya. Jadi istilah marketnya itu sudah kolamnya sudah pasti gitu. Nah, namun tadi pasti terpotong. Iya, Pak, pasti ada gitu loh, tinggal masuk aja. Nah, cuman kan tadi kan tidak semua UMKM melek pengadaan, dan pengadaan itu kali ini dilakukan secara online ya, melalui LPSE segala macam. Sehingga itu ya sayang gitu. Jadi kita ini bukannya tidak punya anggaran, tetapi anggarannya ada, cuman tidak maksimal dalam penggunaannya. Itu ya kan tentu sesuatu yang memprihatinkan ya, yang sebenarnya bisa diberdayakan, dan kalau diberdayakan akan terjadi perputaran uang yang cukup efektif ya kepada masyarakat, dan itu tentu berdampak tidak hanya kepada pemerintah sebagai pengguna anggaran ya, bisa mengoptimalkan kesejahteraan warga, dan warga sendiri, masyarakat kita, anak bangsa bisa merasakan itu ya dampaknya dari perputaran ekonomi tersebut. Oke, terima kasih Pak Rinov. Saya masih menyediakan waktu buat para sahabat yang masih ingin bertanya, silakan. Pak Hairudin mungkin, Pak Harto, Pak Ediansyah, ini sahabat setia saya, selalu hadir di setiap Zoom. Atau Bapak Ibu Kurnia, atau Ibu Dwi dari 3S. Pak Rashad. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita sudah di penghujung acara. Mungkin Pak Rinov ya bisa menyampaikan kata penutup ya. Khulasoh al-istimbat. Ya. Khulasoh atau istimbat atau summary dari pertemuan kita malam hari ini. Silakan Pak Rinov. Kesimpulannya adalah, kalau ingin perusahaan atau produk atau jasa kita banjir order laris manis, yang pertama harus tahu apa yang dimaui oleh mesin pencari. Yang kedua, harus tahu apa yang dimaui oleh si pengguna mesin pencari. Terima kasih. Oke, harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinov. Harus tahu apa yang dimaui oleh mesin pencari ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rinov atas kesediaannya, presentasinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat ya, berdampak baik kepada kita semua, dan semua yang hadir pada malam hari ini bisa merubah mindset-nya dan mulai berjualan besok melalui online ya. Bila ada yang ingin ditanyakan lagi atau langsung praktek, silakan langsung menghubungi Pak Rinov ya. Beliau tadi sudah dengan sangat tulus menyediakan waktunya. Silakan di telepon beliau di 0813 34 884 070.
Baik, dengan demikian berakhir sudah acara kita. Kita jumpa lagi pada Imam Ratioso Zoom Discussion minggu depan dengan tema lain yang lebih menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Rinov. Jazakumullah. Sama-sama, Terima kasih Pak Hairudin, Pak Imam, Pak Nurdin, Ibu Aida, Pak Wawan, Pak Harto, Ibu Dwi, ya, Pak Ediansyah dan Ibu Kurnia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.